Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran IPA kelas 8. Ya, kalau di video lalu kita sudah bahas usaha dan daya, maka kita akan lanjutkan dengan bahasan energi ya. Jadi, suatu benda dikatakan memiliki energi apabila benda tersebut dapat menghasilkan gaya yang bisa melakukan kerja. Nah, energi ini dibagi menjadi 3. Ada energi potensial, kinetik, dan juga mekanik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisi atau ketinggian benda terhadap permukaan bumi. Jika dirumuskan adalah sebagai berikut. EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian dengan satuan meter. Ya. Kalau misalnya rumus ini ingin diubah menjadi segitiga bisa ya, untuk mempermudah. Ya, jadi EP-nya di atas, di bawahnya ada M, G, H. Cara kerja sama, kalau kita ingin mencari EP, EP-nya tutup, jadinya didapat EP sama dengan M dikali G kali H. Ya, sesuai rumus ini ya. Kalau kita ingin mencari M atau masanya, jadinya M sama dengan EP dibagi G dikali H. Kalau kita ingin mencari H-nya, ya ketinggiannya, H sama dengan EP per M kali G. Paham ya? Untuk lebih jelasnya mari kita kerjakan satu soal berikut. Suatu benda memiliki massa 200 gram terlempar ke atas dengan ketinggian maksimum 25 meter. Jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah besar energi potensial yang terjadi? Di sini massanya 200 gram. Nah, kalau massa harus dalam bentuk kilogram. Jadi dari gram kita akan ubah ke kilogram ya. Ingat lagi tangga konversinya ya, dari gram ke kilogram naik 3 tangga jadi dibagi 1000. Jadi 200 gram dibagi 1000 itu adalah 0,2 kilogram. Oke, jadi massanya adalah 0,2 kilogram. Ketinggiannya 25 berarti hanya itu adalah 25 meter dan G-nya atau percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanya EP atau energi potensial. Nah, kita tinggal masukkan aja rumusnya. EP sama dengan M dikali G dikali H sama dengan 0,2 dikali 10 dikali 25. 0,2 kali 10 itu 2, 2 kali 25 itu adalah 50 Joule. Contoh soal yang kedua, suatu benda memiliki massa 2,5 kg dan benda tersebut memiliki energi potensial sebesar 750 Joule pada ketinggian tertentu. Apabila diketahui gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, maka berapakah perkiraan ketinggian benda tersebut dari permukaan tanah? Oke. Masanya 2,5 kg, sudah dalam bentuk kilogram, jadi tidak perlu diubah lagi ya. Energi potensial berarti EP sama dengan 750 Joule ya, dengan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanyanya adalah ketinggian berarti H. Ingat-ingat lagi? EP MGH. Kalau kita ingin mencari H, hanya tutup H sama dengan EP dibagi M kali G. Oke? H sama dengan EP per M kali G. Sama dengan 750 per 2,5 kali 10. Ini sama dengan 750 per 2,5 kali 10 itu adalah 2,5. Nah, ini tinggal dibagi nih. 75 dibagi 25 berapa? 3 kan? Nah, jadinya 30. Jadinya ketinggiannya adalah 30 meter. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang timbul karena gerakan benda. Jika dirumuskan adalah sebagai berikut.
Eka sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Eka adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per second. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah benda memiliki massa 60 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah besar energi kinetik benda? Diketahui massa 60 kg. Dengan kecepatan adalah V sama dengan 5 meter per second. Ditanya Eka, jadi tinggal dimasukkan saja rumus yang tadi. Eka sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Sama dengan setengah dikali 60 dikali 5 kuadrat. Ini 60 dibagi 2 adalah 30 ya. 30 dikali 5 kuadrat adalah 25. Jadi tinggal 30 kali 25. Maka energi kinetiknya adalah 750 Joule. Contoh soal nomor 4. Berapakah kecepatan suatu benda yang bermassa 3 kg dan diketahui memiliki energi kinetik sebesar 150 Joule? Oke. Bermassa 3 kg berarti M-nya adalah 3 kg dan punya energi kinetik 150 Joule, berarti EK-nya sama dengan 150 Joule. Yang ditanya adalah kecepatan, berarti V. Nah, rumus V apa? Rumus V kita bisa menggunakan rumus EK. EK sama dengan setengah kali M dikali V kuadrat. Nanti kita tinggal masukkan aja semua yang sudah diketahui ke dalam rumusnya ya. Jadi EK-nya kita ganti dengan 150 sama dengan setengah kali M-nya kita ganti 3 kali V kuadrat. Ya. Nah, di sini di sisi kanan sama dengan ada setengah, ada pecahan. Supaya tidak ada pecahan lagi, kita bisa mengalihkan 2 ini ke sini. Jadinya 150 kali 2. Oke? 150 kali 2 sama dengan 3 kali V kuadrat adalah 3 V kuadrat. Jadinya 300 sama dengan 3 V kuadrat. Nah, berarti V kuadratnya adalah 300 dibagi 3. Jadinya V kuadrat sama dengan 100. Oke? Ingat, kalau misalnya V kuadratnya 100, berarti V-nya berapa? Akar 100. Akar 100 berapa? 10. Maka kecepatan atau V-nya adalah 10 meter per second. Nah, yang terakhir ada energi mekanik. Energi mekanik merupakan gabungan energi kinetik dan energi potensial. Misalnya, mobil yang sedang bergerak di jalan raya memiliki energi mekanik ya, karena ada gerak di sini. Oke? Jika mobil berjalan di jalan yang datar, maka energi potensialnya 0. Karena dia tidak ada ketinggian, maka energi potensialnya 0. Namun, jika mobil berjalan di jalan menanjak atau lintasan pada ketinggian tertentu, maka mobil tersebut memiliki energi potensial karena dia punya ketinggian. Oke? Energi mekanik dapat dicari menggunakan rumus berikut. EM sama dengan EP ditambah EK, atau boleh dibalik nih, EK dulu ditambah EP sama aja. Contoh soalnya, diketahui sebuah benda jatuh bebas dengan energi mekanik sebesar 180 Joule. Berapakah besar energi kinetiknya saat energi potensialnya sama dengan 80 Joule? Diketahui energi mekanik sebesar 180 Joule dan energi potensial EP 80 Joule. Ditanyanya adalah energi kinetik. Nah, kita tinggal masukkan tadi rumus EM. EM sama dengan EP ditambah EK. EM-nya itu 180, EP-nya itu 80 ditambah EK. Nah, untuk mendapatkan EK, tinggal kita pindah ruaskan 80 ke sini ya. Maka 180 dikurang 80 sama dengan EK, maka EK kita dapatkan 100. Gitu dulu ya. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.